KUHP baru dan perubahan vonis mati pidana mati Ferdy Sambo menjadi seumur hidup itu karena Ferdy Sambo dianggap berjasa kepada negara. Tapi situasi kasus ini adalah tentang kemarahan publik. Ya, selamat datang kembali di Rights Talk yang kali ini akan membahas tentang KUHP baru dan perubahan vonis mati Sambo, analisis praktik diskriminatif dalam hukuman mati. Nah, kali ini kita udah punya dua bintang tamu. Yang pertama ada Mas Ardi Manto Adiputra dari Imparsial, Wakil Direktur Imparsial, dan bersama kita juga ada Kak Aisyah Humaida, peneliti dari LBH Masyarakat. Selamat datang Mas Ardi dan Kak Aisyah. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih Amel. Nah, jadi topiknya kali ini sangat panas, mungkin bisa kita bilang begitu, karena topik hukuman mati dan Sambo yang kasusnya sangat berlarut-larut di masyarakat, viral, rame, dan belakangan narasi tentang hukuman mati kembali dibahas di masyarakat karena ada perubahan hukumannya yang diputuskan di PN dan PT dianulir oleh MA menjadi hukuman seumur hidup. Nah, dalam rangka merespon tentang perubahan hukuman ini dan merespon mungkin bagaimana reaksi masyarakat, kita hadir di sini untuk berdiskusi. Nah, mungkin pertama ke Mas Ardi dan Kak Aisyah, feel free untuk menimpali juga. Boleh. Ini kasus Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Boleh diceritakan nggak sih gimana proses pengadilan untuk kasus ini, dan kira-kira apa pertimbangan Mahkamah Agung untuk kemudian mengubah hukuman Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup? Mas Ardi boleh mulai? Ya, kalau kita baca di pemberitaan media bahwa argumentasi Majelis Hakim mengubah pidana mati Ferdy Sambo menjadi seumur hidup itu karena Ferdy Sambo dianggap berjasa kepada negara. Oh, wow. Nah, ini tentu erat kaitannya dengan jabatan yang atau profesi yang diemban oleh Ferdy Sambo sebelumnya, yaitu yang terakhir ya Kadif Propam ya. Dia dianggap memiliki jasa kepada negara dan seterusnya. Nah, ini tentu berbeda dengan kasus-kasus yang divonis mati sebelumnya di banyak kasus bagi mereka yang tidak bekerja pada institusi negara. Tentu tidak akan ada itu jasa dianggap berjasa kepada negara gitu ya. Pertimbangan itu tentu tidak akan ada. Nah, sementara sebetulnya hal yang dilaksanakan atau dijalankan oleh Ferdy Sambo dalam profesinya sebagai polisi itu memang tugas dan kewajiban dia gitu, bukan satu hal yang luar biasa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai argumen untuk mengurangi atau mengubah hukumannya. Yang ingin kita lihat namun bagaimanapun juga gitu ya, kita melihat penganuliran vonis mati terhadap vonis Sambo itu sebagai langkah yang cukup baik dalam proses untuk menghapus hukuman mati di Indonesia. Tetapi kita tetap menyayangkan bahwa basis argumentasi yang digunakan oleh Majelis Hakim itu tidak didasarkan pada argumentasi kemanusiaan atau hak asasi manusia. Nah, seharusnya Mahkamah Agung, Majelis Hakim itu dapat menelisik kembali kasus-kasus lain gitu ya yang divonis mati atas dengan kacamata hak asasi manusia, dan dapat merubah hukuman mereka. Nah, itu harapan kita. Oke. Ya, walaupun untuk kita di masyarakat sipil hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup bagus, tapi sayangnya ternyata dalam hal ini pertimbangannya bukan karena hak asasi manusia ya ternyata ya, karena dia berjasa. Walaupun sebenarnya dia cuma melakukan pekerjaannya aja sih, jadi bare minimum ya. Saya juga kalau saya anggota polisi ya pasti saya akan melakukan hal yang sama kira-kira begitu ya, dalam menjalankan tugas, karena itu memang tugas profesi. Iya, pun dia digaji juga ya. Kecuali dia nggak digaji baru dia berjasa, rela 30 tahun kerja nggak dibayar misalnya.
Kak, ada Iya. komentar tentang ini? Kalau tadi bilang soal pengabdian ke Polri, berarti kalau kita lihat atau ngebaca bukan status tapi situasi kasus ini adalah tentang kemarahan publik pada sosok atau pada institusi. Kalau kita bicara soal kemarahan publik pada institusi kan setidaknya ada 3 hal. Kalau Polri kita sering ngelihat bahwa sering penggunaan kekerasan. Yang kedua mereka suka licik cara-caranya. Terus yang ketiga sudah licik pakai kekerasan, mereka susah dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini kayak sebuah akumulasi kemarahan publik ketika ada seorang polisi diposisikan sebagai terdakwa. Nah, itu kemudian kenapa waktu putusannya hukuman mati publik ramai untuk mengapresiasi itu. Tapi kita paham bahwa penghormatan hak hidup untuk semua orang, termasuk juga Ferdy Sambo. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika yang tadi udah disebutin sama Mas Ferdy, ketika membangun pengubahan atau penganuliran hukuman dari hukuman mati menjadi seumur hidup, kenapa kemudian argumentasinya itu bukan argumentasi yang dapat diterima oleh publik. Misalnya ada banyak alasan-alasan yang tadinya udah dipatahkan di pengadilan negeri itu keluar kembali di Mahkamah Agung. Misalnya soal bagaimana kemudian perilaku Sambo itu dipicu oleh kemarahan dia tentang kejadian di Magelang, yang mana kejadian di Magelang di putusan-putusan sebelumnya itu dinyatakan tidak terbukti. Nah, kenapa kemudian upaya penghapusan hukuman mati dan penghormatan hak atas hidup ini tidak dibarengin dengan alasan-alasan yang lebih rasional sehingga publik juga mengetahui bahwa penghormatan hak hidup itu untuk semua orang. Ini kan jatuhnya ya diskriminatif, ini karena Sambo, karena punya uang dan segala macam, ditambah lagi sebenarnya alasan KUHP yang dipakai hakim itu kan sebenarnya langkah bagus untuk pengubahan terhadap hukuman-hukuman terpidana mati yang udah ada terlebih dahulu. Cuma itu dianggap ya itu nggak akan lama karena KUHP akan menjamin ada perubahan hukum dan segala macamnya. Itu sih yang mungkin di publik cukup ramai dalam bukan mengapresiasi, justru lebih kayak mengutuk putusan itu gitu. Iya, betul. Ya, publik juga perlu memahami bahwa penganuliran hukuman mati Ferdy Sambo itu bukan karena perubahan KUHP baru. Kita yang udah disahkan di awal tahun 2023 atau akhir 2022 gitu ya. Penganuliran ini masih pakai KUHP yang lama dan tidak tapi memang ada perubahan paradigma di soal hukuman mati di KUHP baru gitu ya, yang lebih ketat gitu ya dalam mengimplementasikan hukuman mati. Tetapi ya lagi-lagi yang disayangkan bahwa vonis mati terhadap Ferdy Sambo itu juga terjadi karena tingginya desakan publik gitu ya, tekanan publik dan kemarahan publik gitu ya terhadap kasus tersebut, karena dia menghalang-halangi pengungkapan kasus pembunuhan Joshua, dan kemudian juga dia memanfaatkan ya kekuasaannya, posisinya waktu itu Kadifropam ya untuk mempengaruhi kasus tersebut, sehingga ya itu yang membuat publik dan juga majelis hakim tunduk pada keinginan publik yang akhirnya menjatuhi vonis mati Sambo, yang dari awal kita sebetulnya juga sudah tolak gitu ya. Nah, ini belakangan ya kembali ramai, hukuman matinya dirubah, tapi juga dengan argumentasi yang tadi dibilang Asya itu juga tidak tidak bisa diterima oleh akal sehat publik gitu. Menganggap bahwa Ferdy Sambo memiliki itu atas dia memiliki jasa kepada negara begitu ya. Seharusnya semua apapun pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ketika dia menjabat sebagai anggota polisi, bekerja sebagai anggota polisi, itu hapus dan hilang dengan kejahatan yang dilakukan. Iya. Gitu. Atau malah all the more reason untuk memberatkan. Iya, karena itu dan seharusnya itu bahkan menjadi pemberat karena seorang anggota polisi yang seharusnya memberikan contoh, memberikan teladan begitu ya, malah memperlihatkan perilaku kesenang-wenangan gitu ya terhadap anak buahnya. Nah, ini paradigma hakim dalam melihat kasus Sambo ini harus dalam melihat kasus hukuman mati ini harus berubah begitu ya. Jangan, meskipun KUHP baru itu sudah memiliki paradigma yang berbeda tentang hukuman mati,
tetapi hakim masih memakai paradigma yang lama dalam hal ini, itu tidak melihat atau mendasarkan penghapusan hukuman mati ini atas dasar kemanusiaan. Ya. Karena kita udah mulai bahas tentang KUHP, mungkin Mas Ardi dan Kak Aisyah bisa membahas lebih dalam apa aja sih pasal-pasal yang berubah dibanding dengan KUHP sebelumnya tentang pengaturan terkait hukuman mati. Karena sebenarnya ada beberapa poin bagus, right? Walaupun ada beberapa catatan juga tentang pasal hukuman mati yang sekarang. Kak Aisyah bisa. Nanti mungkin Mas Ardi bisa nambahin. Jadi sekarang hukuman mati itu kan posisinya bukan pidana pokok lagi, tapi alternatif. Dan dibarengi dengan masa percobaan 10 tahun. Dan itu percobaan 10 tahun itu kemudian menjadi dapat dilihat apakah dia berubah lebih baik, ada penunjukan dan segala macam untuk kemudian direkomendasikan pengurangan hukuman. Pertama menjadi seumur hidup dulu. Tapi masalahnya perubahan hukuman itu semuanya bergantung pada presiden. Jadi yang kemudian menjadi kritik kita adalah kalau gerasi semuanya pada presiden, perubahan hukuman pada presiden itu akan menjadi birokrasi yang panjang. Birokrasi yang panjang. Itu satu. Apakah kemudian dan kita menanyakan kalau misalnya membicarakan soal, tapi kita nggak tahu ya nanti aturan-turunannya apa. Bicarakan soal perubahan perilaku atau penunjukan penyesalan yang dianggap sebagai peringan hukuman atau pengubahan hukuman, di mana fungsi pemasyarakatan di situ. Gitu. Jadi kenapa sepenuhnya ada di presiden. Jadi kita mempertanyakan fungsi-fungsi pemasyarakatan karena sebenarnya dari sistem peradilan kita hari ini fungsi pemasyarakatan itu yang dia cuma membina tapi nggak punya kewenangan untuk menyatakan apakah orang itu udah cukup atau belum. Kalau mungkin kalau sidang TPP pengubahan hukuman itu mereka punya wewenang, tapi yang pidana mati seumur hidup kita nggak dapat tujuan dari hasil tujuan pemasyarakatan setelah 30 tahun apakah orang masih mampu melakukan tindak pidana. Itu kalau memang benar melakukan tindak pidana, tapi kalau cuma sebagai korban terus penjatuhan hukumannya tinggi gitu ya, apa yang akan didapat dari pembinaan pemasyarakatan yang udah dilakukan. Jadi memang kayaknya perlu ngasih porsi ke pemasyarakatan soal ini gitu. Iya betul. Juga sebetulnya masih ada kekhawatiran terkait dengan perubahan hukuman menjadi seumur hidup tadi itu atau komutasi ini itu tidak berlaku secara otomatis. Iya. Itu dalam KUHP baru. Kenapa? Dia ada klausul dalam pasal di KUHP baru ini bahwa itu tidak berlaku secara otomatis. Padahal itu niat awalnya merubah pidana mati menjadi pidana alternatif, dari pidana pokok menjadi pidana pokok yang diancam alternatif, itu adalah untuk memberikan masa kesempatan bagi terpidana mati itu untuk berubah perilakunya sehingga hukumannya itu bisa diubah ya menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Nah, ini yang salah satunya yang jadi persoalan. Seharusnya itu aturan turunan dari KUHP baru terkait dengan pidana mati ini nanti mempertegas bahwa sifat masa percobaan selama 10 tahun itu berlaku secara otomatis bagi siapapun yang divonis dengan hukuman mati. Termasuk juga mereka yang sudah divonis sebelum KUHP berlaku. Itu ada dalam pasal 101. Itu juga ambigu. Gitu. Karena kata bunyi redaksinya itu adalah dapat gitu kan. Dapat artinya bisa ya bisa tidak. Sementara kalau kita lihat catatan Detro ya sampai hari ini begitu yang 400-an lebih itu bahkan ada yang dipenjara 20 tahun penjara. Sudah menjalani 20 tahun penjara gitu ya. Dan nanti kalau KUHP 2026 disahkan apakah mereka harus 10 tahun lagi? Harus 10 tahun lagi misalnya begitu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Nah, itu saya kira penting ya bagi pemerintah itu untuk memperjelas aturan turunan terkait dengan itu sesuai dengan niat awal. Kenapa hukuman mati ini kita ubah ya dari pidana pokok dari sebelumnya pidana pokok menjadi pidana alternatif. Ya, ngomong-ngomong tentang 20 tahun itu salah satunya juga terpidana dampingannya LBHM kan ya?
Kita punya klien sebenarnya yang lebih dari 20 tahun. Satu 25 tahun sampai akhirnya meninggal di dalam lapas. Yang kedua 22 tahun tapi kemudian hukumannya udah diubah menjadi seumur hidup. Meskipun ini tidak ada preseden ya, karena maksudnya dalam eranya Jokowi sebagai sumpahnya dia nggak mau nggak mau ngasih gerasi dari terpidana mati narkotika. Ya. Kemudian akhirnya ngasih setelah 7 tahun. Kami mengapresiasi itu, cuman sayangnya adalah kenapa presiden bisa melakukan lebih dari itu untuk melihat sekali lagi melihat tujuan pemasyarakatannya, melihat kasusnya seperti apa. Jadi itu juga membuka mata untuk kasus tindak pidana narkotika yang paling diskriminatif terhadap penjatuhan pidana matinya gitu. Nah, sebenarnya kan kita kalau bicara lagi kembali ke Sambo dan pidana mati kenapa kemudian jadi alternatif, yang paling sering mudah untuk mendapatkan pengubahan hukuman sebenarnya kasus pembunuhan. Ya. Dan sebenarnya pembunuhan dan narkotika kalau bicara korban lebih terukur pembunuhan. Dan kebanyakan narkotika cuma diberatkan barang bukti dan kemudian dampaknya yang tidak terukur, dalam artian dampaknya itu diambil dari kondisi sosiopolitik, dibilangnya akan merusak generasi bangsa, tapi justru mereka hukumannya lebih berat. Dan itu mungkin yang perlu kita melihat apresiasi dari KUHP ini, bahwa hukuman mati itu akhirnya punya batas waktu selain menunggu eksekusi, yaitu pengubahan hukuman gitu. Nah, karena kebahas tentang narkotika dan tadi sempat menyebutkan tentang kemarahan publik juga ya. Hukuman mati kenapa pun masih ada di Indonesia kan karena publik percaya ini bisa mengurangi kejahatan, right? Dan untuk di Indonesia sepertinya memang hukuman mati itu paling banyak dijatuhkan untuk kejahatan narkotika. Bahkan udah ada beberapa yang dieksekusi banyak juga kan, rata-rata. Untuk pengamatan imparsial dan LPHM, apakah ada hukuman mati ini memang mengurangi kejahatan narkotika, mungkin juga kejahatan lainnya yang dari udah lama juga hukuman mati udah ada, gimana Kak? Apakah mengkonfirmasi gitu ya? Iya, apakah membuktikan gitu ya? Tadi kalau Mas Ari udah sebutin ada 400-an, kalau di 20-an Juni gitu kita dapat angkanya tuh 479 terpidana mati. Logikanya ini kalau kita bicara juga karena berangkat dari tindak pidana narkotika, war on drugs itu kan paling kencang di Jokowi. Yes. Padahal justru di saat dia bilang war on drugs, justru overcrowding lapas juga naik dan penjatuhan tindak pidana naik. Bahkan Jokowi itu presiden yang paling sering melakukan eksekusi. SBY cuma sekali, di Jokowi 3 kali gitu. Nah, itu akhirnya tidak membuktikan apapun. Walaupun nggak ada penelitian tandingan yang bilang bahwa penjatuhan hukuman tinggi itu menimbulkan efek jera. Yes. Menghukum orang memang menimbulkan efek jera, tapi apakah menghukum berat orang menimbulkan efek jera? Tapi narasi itu yang kemudian terus terulang oleh penuntut umum, oleh hakim gitu. Jadi sebenarnya dasar-dasar pertimbangan penjatuhan putusan atau penuntutan suatu kasus itu apa? Karena seringkali kita lebih ke amarah. Jadi alasan-alasan yang mungkin kelihatannya terdengarnya akan terlalu keras tapi tidak terbukti terus seringkali dipakai gitu. Ya, sama juga dari pemantauan imparsial sepanjang tahun 2023 ini aja itu pengadilan di Indonesia sudah memvonis setidaknya 48 terpidana mati ya. Dan mayoritas dari 48 itu adalah kasus narkotika. Dan yang paling tinggi itu adalah pengadilan negeri di wilayah Sumatera Utara. Ya, mereka sendiri mengakui dengan bangga bahwa sudah menuntut 50 kasus terpidana mati sepanjang tahun 2023. Itu sampai statement kalau tidak salah sampai bulan Juni atau Juli gitu ya, pertengahan tahun. Yang kedua Aceh juga dengan kasus yang sama yaitu narkotika gitu. Nah, pernah 2017 kalau tidak salah BNN sendiri merilis hasil penelitian terkait dengan peningkatan jumlah kasus narkotika. Padahal waktu itu presiden atau kejaksaan baru melakukan eksekusi mati begitu ya. Nah, data itu atau hasil riset dari BNN itu sendiri tentu mengkonfirmasi bahwa hukuman mati atau penghukuman yang berat itu bukan merupakan
tidak bisa menjadi solusi ya, untuk mengurangi angka kejahatan, bahwa itu dia hanya sebagai bentuk pelampiasan terhadap kemarahan publik gitu ya, yang juga pertegas atau dikampanyekan oleh presiden melalui kebijakan war on drugs-nya itu gitu. Nah, hal sebetulnya yang berpengaruh kalau ingin memberikan efek jera atau menurunkan angka kejahatan adalah memastikan bahwa setiap kejahatan itu dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang adil. Nah, itu faktor yang cukup dominan ya kalau kita melihat dari aspek sosial masyarakat, itu bisa menekan terjadinya angka kejahatan. Bagaimana mungkin di Indonesia misalnya, kalau orang masih berpikir bahwa nanti mereka bisa berkompromi dengan aparat penegak hukum, di kepolisian, di kejaksaan, atau di hakim itu sendiri gitu ya. Mereka tidak takut untuk mengulangi kejahatan tersebut gitu. Nah, itu salah satu faktor juga yang mendorong tingginya angka kejahatan, termasuk di kasus narkotika gitu ya. Banyak dengan perilaku kepastian hukum yang rendah dan juga tindakan hukum yang tidak adil tersebut, itu membuat orang mudah untuk mengulangi atau melakukan kejahatan. Jadinya terlihat gitu ya, dan bahwa solusi untuk membasmi kejahatan itu sebenarnya harus dicari akar masalahnya dan membasmi dari situ gitu, menyelesaikan akar masalah itu sendiri. Karena benar sih, walaupun udah banyak kasus narkotika yang dipenjara bahkan dihukum mati, mereka tetap bisa melakukan dari lapas gitu dari lapas, dan kok bisa, padahal di lapas ada polisi. Nah, jangan-jangan ada celah-celah apa nih yang kebuka kan. Nah, karena kita bahas tentang tadi sempat diskriminasi penjatuhan hukuman mati dengan kasus Sambo dan kasus lain, walaupun lagi-lagi pertimbangannya bukan HAM, ada nggak sih contoh kasus yang baru-baru ini sangat menunjukkan diskriminasi itu gitu di Nah, Imparsial pernah meriset secara terbatas kasus kakek Isnardi ya, di yang divonis mati di Pengadilan Negeri Binjai, Sumatera Utara, di mana dia sebetulnya aslinya berprofesi sebagai pengembala ternak, bukan milik dia sendiri tapi milik orang lain yang sehari-hari itu bekerja sebagai pengembala ternak tersebut, dan kemudian ada yang menawarkan dia untuk membawa narkotika gitu ya, dan kemudian dijanjikan sejumlah uang atau upah dari membawa narkoba tersebut. Nah, dalam perjalanannya ya kemudian tertangkap dan kemudian dihukum mati. Tetapi untungnya temannya yang punya mobil begitu ya, itu tidak dihukum mati, hanya 19 tahun penjara. Tapi kakek Isnardi ini divonis mati dengan pada waktu itu usia dia 75 tahun. Nah, ini tentu sangat disayangkan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan tentang peran sebetulnya dari kakek Isnardi itu sendiri gitu ya. Dia bukan pemilik dari narkotika itu, kemudian dia hanya dijanjikan upah begitu ya oleh pemiliknya untuk membawa narkotika itu ke satu tempat gitu ya, dan juga tidak mempertimbangkan tentang kondisi sosial ekonomi dari kakek Isnardi tersebut yang hanya berprofesi sebagai pengembala ternak milik orang lain. Nah, ini tentu sangat disayangkan, dan ini kita melihat disparitas ya. Kalau dibandingkan kakek Isnardi dengan Verdi Sambo, tentu kakek Isnardi akan dianggap tidak memiliki jasa apapun terhadap negara gitu ya, atau terhadap pemerintah, karena dia bukan siapa-siapa.
Tapi bagaimana apa namanya negara sudahkah melakukan kewajibannya? Misalnya ketika kakek Isnardi kesulitan apa namanya ekonomi sehingga harus terpaksa begitu ya menjadi kurir begitu ya. Dan dia hanya berprofesi sebagai pengembala ternak milik orang lain. Apakah negara kemudian sudah melakukan kewajibannya untuk melindungi merawat kakek Isnardi misalnya, memberikan apa namanya jaminan kehidupan yang layak? Ini juga negara turut andil kalau kita mau minta pertanggungjawaban gitu ya, turut andil dalam mendorong apa namanya kakek Isnardi terlibat dalam kasus itu gitu. Nah, dibandingkan dengan Verdi Sambo tentu dengan mudah kita melihat adanya diskriminasi putusan ini atau disparitas gitu ya antara satu kasus dengan lain. Dan ini terjadi apa namanya tidak hanya terhadap kakek Isnardi, di beberapa kasus lain juga sebelum-sebelumnya yang kita kritik juga sama begitu ya. Bahwa hukuman mati itu hanya menyasar pada kelompok masyarakat dengan strata sosial atau ekonomi yang rendah atau lemah. Bagi mereka yang memiliki kuasa, uang, jabatan, ya, itu mereka bisa terhindar dari hukuman mati. Gitu. Ya, selain itu tadi rasanya hukuman mati ini memang ada banyak sekali permasalahannya ya dalam konsepnya sendiri, dalam penerapannya. Apa saja sih masalah-masalah lain selain tadi diskriminatif? Kemudian juga tadi sempat kebahas tentang mengikuti kemarahan masyarakat, jadi mungkin dia sangat populis dan bermain di area itu. Masalah apa lagi sih Kak yang menaungi yang ada di hukuman mati di Indonesia? Oke. Sebenarnya kalau kita kembali bicara Sambo itu kayaknya polisi pertama yang dijatuhin pidana mati ya di Indonesia. Mungkin iya. Dan di saat yang sama kita juga punya polisi dan kasus besar Teddy Minahasa narkotika. Itu kayak membuka publik bahwa narkotika masuk ke Indonesia memang dibukain pintu gitu. Tapi siapa yang ngebukain? Apakah kemudian yang aman tuh yang ngebukain pintu atau yang ngelawatin pintu? Itu kan yang kemudian jadi pembahasan gitu. Tadi pertanyaannya adalah permasalahannya. Nah, sebenarnya karena kebanyakan orang yang dijatuhin pidana mati itu adalah low profile, warga negara asing juga salah satunya perempuan. Selain diskriminasi adalah verifikasi prosedur yang paling rentan. Jadi kebanyakan upaya-upaya paksa memang misalnya melanggar prosedur. Salah satu contoh misalnya salah satu klien kami ada warga negara Hong Kong. Penggeledahan untuk 3 lokasi, surat penggeledahannya cuma 1. Surat perintah penggeledahannya itu cuma 1. Padahal yang digeledah itu ada 3. Dan apa namanya? Kehadiran saksi antara polisi udah geledah dengan saksi yang ada itu jaraknya 2 jam. Jadi kita mempertanyakan apakah benar narkotika yang di dalam situ adalah punya orang ini atau memang polisi yang naruh. Karena sampai hari ini orang yang dijatuhin pidana mati ini nggak ngaku bahwa ada narkotika. Nah setelah kita lihat di banyak kasus-kasus yang lain ternyata sering yang modelnya seperti itu. Tapi ditaruh di area yang memang jadi milik si tersangkanya ini. Jadi mudah untuk kemudian penyebaran itu menjadi kelihatan lebih valid. Nah itu soal di tingkat penyidikan yang lebih rentan. Terus yang kedua adalah soal pendampingan pengacara. Kebanyakan karena kebanyakan karena kasus narkotika itu juga stigma ya. Banyak orang yang kemudian takut untuk menghubungi pengacara dan atau menolak untuk didampingin pengacara. Padahal itu penting untuk kemudian antara penuntutan dan pembelaan itu berimbang sehingga putusan kemudian adil atau sesuai dengan perbuatannya atau bahkan bisa aja nggak terbukti gitu. Itu yang kemudian menjadi masalah. Terus nanti pasca terpidana mati keluar ada banyak hak terpidana ada banyak hak WBP sebenarnya yang kemudian tidak bisa diakses oleh terpidana mati. Yang itu sifat-sifatnya dasar, misalkan untuk cuti, untuk keluar dikunjungi keluarga. Nah, kenapa kemudian itu dibatasin sementara kalau orang yang hukumannya itu tertentu gitu ya, kan mereka akan ada waktu untuk keluar. Sementara pidana mati ya keluar untuk dipindahin dari lapas yang lain atau untuk dieksekusi gitu. Itu sih yang kemudian jadi beberapa masalah di pidana mati. Mas Adi ada tambahan? Ya, selain yang sudah disebutkan oleh Asya itu ya, Imparsial pernah melakukan menulis dalam buku Unfair Trial itu
semuanya mengkonfirmasi hal itu gitu. Pada saat pemeriksaan itu tersangka atau calon tersangka ini tidak didamping oleh penasihat hukum, sehingga apa yang terjadi, kekerasan, ya kan, kemudian torture gitu ya, intimidasi, kalau tidak mengakui maka akan bla 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 gitu ya, keluarganya akan ditangkap dan dilibatkan dan seterusnya gitu. Nah, ini yang menjadi awal malapetaka kebanyakan dari tidak hanya kasus hukum yang diancam pidana mati, tapi kebanyakan dalam proses hukum di Indonesia yang dialami orang miskin, yang dialami oleh orang miskin gitu ya. Ada pengakuan palsu ya. Karena mereka tidak bisa mengakses pengacara atau penasihat hukum tadi itu, ya, sehingga sudah bisa ketebak bahwa ujungnya nanti itu vonis berat itu sudah menunggu mereka begitu. Pendampingan penasihat hukum itu rata-rata hanya diberikan ketika di sidang di awal. Misalnya kasus Zulfikar Ali gitu ya, setelah 6 bulan pemeriksaan gitu ya, itu baru di persidangan atau pada persidangan awal itu baru diberikan kesempatan untuk memperoleh penasihat hukum, karena ancamannya memang hukuman mati gitu. Majelis hakim itu memerintahkan, dan itu penasihat hukum tentu seadanya gitu ya, tidak bisa mempersiapkan pembelaan yang baik bagi kliennya. Nah, ini tentu dengan melihat beberapa kasus tadi, jelas ada ketidakseimbangan antara proses hukum yang dijalani oleh tersangka menjadi terdakwa, kemudian dengan pembelaan yang diberikan atau yang bisa dilakukan oleh tersangka atau terdakwa tadi. Ini sehingga ada kemudian semacam template ya, template bahwa bagi mereka misalnya dengan ekonomi lemah yang tidak bisa mengakses pengacara, kemudian terlibat di kasus narkoba, itu ujungnya otomatis pidana mati gitu. Itu udah semacam template di banyak pengadilan. Mau nambah tadi sedikit yang soal penasihat hukum, kebanyakan memang hakim atau polisi ngasih memfasilitasi penasihat hukum itu untuk menggugurkan kewajiban mereka atas pemenuhan hak. Jadi formalitas. gitu ya. Dan itu kan sebenarnya susah dibuktikan karena bicara kertas dan di atas kertas. Padahal kadang banyak sekali kesaksian-kesaksian di polisi yang di bawah ancaman, dan sebenarnya kan tidak boleh dihitung sebagai pengakuan gitu. Tapi itu tetap terus ke persidangan, nggak kecabut, nggak gimana, ya udah, jadi hukumannya nggak berubah banyak akhirnya sama dan tuntutan gitu. Ini ngomong-ngomong kita menjelang pemilu, hukuman mati kan sering jadi alat ini juga ya, kayak politisasi gitu. Ada kekhawatiran nggak dari Mas Ardi, dari Mbak Aisyah dengan tapi ini pemilu justru ke depan dan hukuman mati? Tapi ini justru jadi pertanyaan nggak sih, calon presiden hari ini udah ada yang ngomongin hukuman mati belum? Nah, belum kedengaran sih. Iya. Tapi biasanya ya suara-suara akan menghukum mati koruptor, kemudian akan tegas tidak akan memberikan gerasi terhadap kejahatan narkotika, itu biasanya akan muncul. Imparsial juga menenggarai isu hukuman mati ini dekat sekali dengan isu politik. Karena kita mencatat pada sejak era SBY misalnya, di awal eksekusi itu dilakukan ketika awal pemerintahan dan di akhir pemerintahan. Nah, untuk melegitimasi pemerintahannya tegas terhadap kejahatan gitu. Begitu juga dengan pemerintahan Jokowi. Itu di era awal begitu ya. Dalam 100 harinya Jokowi. Memberikan statement akan menolak seluruh gerasi gitu ya dari terpidana narkotika, dan menyatakan war on drugs dan seterusnya, kemudian mengeksekusi sampai 3 gelombang eksekusi yang keseluruhannya itu adalah narkotika gitu. Nah,
Ya, isu hukuman mati dekat sekali dengan isu politik untuk membangun citra kekuasaan, untuk membangun ya image tegas, tapi ya sayang sekali itu dilakukan dengan mengorbankan hak hidup dari masyarakat atau dari terpidana mati gitu ya. Ya, terima kasih Kak Aisyah, Mas Ardi. Sama-sama Amel. Semoga diskusi kita hari ini tentang Sambo dan hukuman mati dan permasalahannya membawa manfaat lah ya untuk di masyarakat gitu, terutama tentang meluruskan berbagai mungkin paham yang kurang keliru, yang keliru tentang hukuman mati dianggap bisa menyelesaikan masalah. Pun sebenarnya kalau banyak orang yang kayak wah nih setelah Ferdy Sambo diubah hukumannya, banyak yang di komentar gitu Amelia di internet pada yang kayak wah ini pasti orang HAM senang nih karena HAM, ternyata bukan karena HAM hukumannya diubah gitu ya. Jadi ya cukup segitu Right Talk kita pada hari ini. Semoga ke depan kalau ada topik-topik lain kita akan bahas lagi dengan narasumber-narasumber yang hebat lagi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di Right Talk berikutnya. Terima Terima kasih kasih Amel, Terima kasih Asya. juga Mas Adi, Mbak Amel.